Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Apa kabar? Kalian yang berzodiak Scorpio, ini adalah bacaan untuk kalian. Oke, dan bacaan ini adalah untuk bulan Desember. Sebentar lagi ya, minggu depan kayaknya Desember ya. So ini buat kalian yang Scorpio. Kita lihat apa pesannya di minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. So saya buka 4 kartu dulu please. 4 kartu untuk Scorpio. 1, 2. Kenapa energi api? Ada apa Scorpio? Never mind, nggak usah gimana-gimana. Api lagi. Oke, I didn't. Oke, yang terakhir winter. It's fine. Oke, so 4 kartu itu mewakili 4 minggu, dan kartu yang ini untuk bacaan selanjutnya ada pelengkapnya ya. Oke, thank you. More, thank you. Aduh. Iya, sebentar. Oke, thank you. Thank you. Oke, so minggu pertama bulan Desember ada Six of Spring. Bagus? Bagus nggak? Six? Biasanya six tentang cinta, tapi ini coba kita lihat ya. Ini Six of Wand. Wonderful news is on its way. Smart choices that bring reward, success, and public recognition. Tuh, bener kan? Bagus, oke. So, minggu pertama ada sebuah kesuksesan yang datang untuk para Scorpio. Kesuksesan yang kalau ini dilihat dari kartunya itu bukan kesuksesan yang kujuk-kujuk datang ya. Bukan yang tiba-tiba datang. Yang kayak suddenly come gitu. Ini ada tulisan suddenly come nggak? Nggak, betul. So, yang kesuksesan yang ini sebenarnya sudah kalian mulai dari sebelum-sebelumnya. Jadi seperti 3 bulan sebelumnya kalian melakukan sesuatu, tapi waktu itu lagi-lagi kayak on progress gitu. Dan progresnya itu berlangsung terus, dan akhirnya suksesnya itu ada di bulan Desember minggu pertama. So Scorpio minggu pertama di bulan Desember itu ada kesuksesan yang sudah kalian maintain, yang sudah kalian lakukan sejak beberapa waktu yang lalu, yang saya bilang 3 bulan yang lalu, atau ya sekitar itulah. Dan ini baru ada terasanya atau kesuksesannya di awal bulan Desember, di minggu pertama bulan Desember. Oke. Nah ini dia. Ada 9 ya, 9 of Pentacles, kemudian 2 of Swords, dan kemudian 8 of Swords. Jadi kenapa begini nih kartunya ya? Sebenarnya kalian punya hal yang luar biasa sukses di minggu pertama bulan Desember, luar biasa. Semuanya terpenuhi ya, karena 9 itu adalah angka besar ya, angka yang terbesar bahkan dalam jajaran angka. Kan ada 10, 11, 12, nggak begitu gitu maksudnya. 10 itu 1 tambah 0 ya, jadi 1. Oke, kalau 9 itu berdiri sendiri dan itu angka besar. Intinya kalian terpenuhi dalam segala hal di awal bulan. Karena kesuksesan yang kalian raih, kalian mengalami banyak hal yang luar biasa dan terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan kalian. Baik itu secara materi maupun secara bukan materi aja gitu. Mungkin ada pemenuhan kebutuhan batin juga, dan juga cinta juga. Oke, cinta apalagi? Oke, persahabatan juga katanya gitu. So, persahabatan, cinta, karir, keuangan, dan bisnisnya itu terpenuhi. Ingat ya, terpenuhi sebenarnya gitu. Tapi
Kartu kedua kalian tuh of Swords menandakan kalian berada di persimpangan. Gini ya, emang manusia tuh nggak pernah cukup ya. Gini loh maksudnya, kalian terpenuhi di satu sisi, kalian tahu, oke, terpenuhi, mungkin keluarga baik-baik saja, pasangan baik-baik saja, keuangan baik-baik saja, karir baik-baik saja, itu semua baik-baik saja. Tapi kalian di persimpangan dalam perasaan kalian tuh, kalian ngerasa gini, apakah ini akan berlangsung terus? Apakah ini hanya sementara? Apakah ini sudah benar seperti ini? Jangan-jangan nanti kesedihannya cuma sementara, terus habis itu malah sesuatu yang menyedihkan terjadi gitu. Jadi memang ada kekhawatiran di diri kalian mengenai hal ini. Oke. Dan itu yang membuat Eight of Swords, yang membuat kalian sedikit menghentikan langkah. Saya bilang sedikit ya di sini ya. Sedikit menghentikan langkah kalian untuk ngelanjutin gitu kan. Kemarin kalian udah usaha. Kalau nggak salah di bacaan terakhirnya Scorpio itu memang ada sedikit ganjalan gitu ya, atau ketidaknyamanan. Nah, di situ kan kalian terus berusaha mengusahakan segala sesuatunya untuk menjadi lebih baik gitu. Kalian usaha sampai akhirnya kalian menemukan yang tadi ya, Nine of Cups, dan memang ada kesuksesan di situ gitu. Nah, pada saat itu terjadi justru kalian memikirkan kayak gini, ini berlangsung lama atau PHP nih, cuma sampai di sini doang, after that kalian udah nggak seneng lagi atau something like that. Dan akhirnya menimbulkan kalian tidak mau meneruskan langkah itu, kayak terhenti sejenak, ntar dulu deh, saya pikirin dulu apakah ini akan menetap atau tidak gitu. Oke, my dear Scorpio, saya mau bilang kalau kalian sedang dikasih kenikmatan, kebaikan, kebahagiaan, nikmati aja di situ, syukuri aja di situ, doakan saja di situ. Nggak perlu berpikir nanti gimana. Karena we never know. Kita nggak pernah tahu yang besok terjadi tuh mau gimana gitu. Ya udah, kalau lagi dikasih nikmat, ya udah, thanks God, alhamdulillah, baru hasem. Terima kasih Tuhan gitu. Udah syukuri aja sampai saat itu. Nggak perlu juga kalian mikirin kemana-mana, berada di persimpangan sampai bilang, aduh ini gimana nanti, yang akhirnya kalian malah jadi nggak bikin apa-apa atau menghentikan langkah kalian gitu maksudnya. So, lagi sukses, lagi bagus, nikmati saja, bersyukur saja, and that's it. Soal besoknya lagi, soal tahun depan, itu urusannya Sang Pencipta ya. Kita manusia bisa apa? Menjalaninya aja. Oke. Minggu kedua ada Four of Spring. Be grateful, you have much to celebrate. Tuh, bersyukur aja. Kalian punya banyak hal yang bisa diselebrasi, yang bisa dirayakan. Deep feeling of peace and happiness. A contented personal life. So personal life kalian juga masih bagus, masih baik-baik aja, dan itu continue di minggu kedua. Banyak hal yang perlu diselebrasi. Makanya saya bilang, kenapa kalian mesti mikirin ini berlangsung berapa lama, nanti besok bagaimana, nanti lusa bagaimana, nanti tahun depan bagaimana. Gak usah mikirin itu, my dear Scorpio. Cukup menikmati apa yang bisa kalian nikmati pada saat ini terjadi, bersyukur, and then that's it. Karena yang namanya hidup gak mungkin bagus terus, gak mungkin jelek terus, gak mungkin hujan terus, gak mungkin panas terus. Itu akan terus berganti-ganti. So, udah berapa lama kalian hidup? Selama hidup itu, apakah kalian pernah mengalami panas dari mulai kalian lahir sampai sekarang? Gak ketemu hujan sama sekali, gak mungkin kan? So, itu yang terjadi di kehidupan. So, biarin aja. Oke, ada Three of Swords yang terbalik. Sih, ini adalah kekhawatiran kalian, dan itu nggak terbukti sama sekali. I mean like, ya udah, bakalan ada kesusahan lagi, bakalan ada hujan lagi, badai lagi, it's okay. Tapi tidak sekarang, tidak pada saat kalian mengalami ini, kebahagiaan ini, dan ya sudah, dinikmati aja. Ada Four of Swords juga, ada
Five of Cups juga. Oke. Yang ini bicara tentang kalian sedang di posisi yang enak. Orang di sekitar kalian juga di posisi yang bagus. Orang yang bersama kalian ya. In term of business, karir, keuangan maupun kehidupan personal. Karena tadi dibilang kehidupan personal baik-baik aja. So, she or he itu King of Sword. Banyak hal baru yang diberikan di dalam kehidupan kalian bersama orang tersebut. Celebrate lah. Rayakan itu, syukuri itu, nggak usah mikirin gimana-gimananya. Kenapa kalian masih ada di Five of Cups? Kenapa kalian masih memikirkan yang gagal, memikirkan yang udah pergi, memikirkan yang tidak bisa kalian raih? Itu sudah berlalu, so ya udah. Kenapa harus mikirin yang itu lagi gitu? Karena ada perasaan itu di minggu kedua, yaitu karena imbas masih dari minggu pertama ke minggu kedua kayak gitu. Ini bagus sih, ini menyenangkan sih, ini membahagiakan sih. Tapinya di Five of Cups ada perasaan di diri kalian di minggu kedua kayak it's good to be true ya, karena selama ini ada banyak yang terhilang dari hidup kalian, ada yang nggak enak di hidup kalian, ada yang tidak bisa kalian capai. My dear Scorpio, memang 3 cups di depannya tergeletak jatuh, tapi ada 2 cups di belakang stay with you, bersamamu. So celebrate yang 2, bukan menangis yang 3 gitu. Oke. So minggu ketiga ada bagus banget, Two of Spring. A bright future manifest through hard work and creativity. Masa depan yang cerah itu bisa berhasil dengan adanya kreativitas dan kerja keras kalian. Partnering with other who share your dream, great progress being made. Sih, berpartner. Kalian punya partner yang bagus untuk kedepannya. Partner of life ya, partner di kehidupan, mungkin pasangan, istri, suami, pacar. Oke, itu sebenarnya bagus banget di kehidupan kalian dan kalian bisa bahu-membahu untuk melakukan banyak hal di kehidupan personal maupun di profesional. Mungkin partner di dalam pekerjaan, partner di dalam bisnis, apapun itu bagus banget. So di minggu ketiga itu akan terlihat bahwa ya kalian diberikan orang atau orang-orang yang baik, yang bagus, yang satu visi dan misi dengan kalian, dan kalian bisa melanjutkan hidup ini dengan baik. Why not? Apa tidak? Terus tunggu ya sebentar, saya harus lihat ini lebih teliti. Saya nggak lihat tulisannya, saya lihat pesannya yang tersimpan. Oke. Gini, ada masalah yang memang mungkin belum selesai, kemudian kalian membutuhkan orang untuk ngebantu kalian. So di minggu ketiga kalian nemuin orang itu dan bisa membuat orang itu mau gitu ngebantuin kalian, sehingga apa yang tadinya belum kesampaian, apa yang tadinya masih tertunda gitu, itu bisa dilakukan di minggu ketiga. Oke, that's good. Ya, yeah, that's good. Kalau di sini saya ngelihatnya bukan partner hidup, tapi ini partner bisnis kalian atau partner kerja kalian yang di minggu ketiga. Yang di minggu kedua lebih ke personal, tapi yang di minggu ketiga ini lebih ke professional life ya. Lebih kayak gitu. Oke. Terus ya. Ada Four of Wands, ada Page of Wands yang terbalik, dan Seven of Cups yang terbalik. Four of Wands, ini ada jalan buat kalian menuju sebuah kesuksesan yang tadi pada saat di professional life kalian ketemu orang yang tepat. Kemudian bahu-membahu untuk menjalaninya. Gitu. Dan hal itu bikin sebenarnya kayak membuka cakrawala baru, membuka jalan baru, membuka opportunity baru. That's good. Itu bagus. Cuma memang prosesnya harus dijalanin. Kan yang saya bilang tadi, bukan ucuk-ucuk datang nih. Tapi memang diusahakan dengan kreativitas kalian, dengan kemampuan kalian, dengan kerja keras kalian, diusahakan terus-menerus sampai akhirnya terbuka jalannya dan kalian bisa menjalani itu. Gitu. Terus yang terbalik ini gimana nih?
Page of Cup yang terbalik dan Seven of Cups yang terbalik. You don't have any choice. Kamu tidak punya banyak pilihan untuk melakukan hal tersebut selain ngelakuin aja. Makanya saya bilang tadi dari depan, nggak usah dipikirin nanti gimana, besok gimana, lusa gimana, tahun depan gimana. Nggak usah. Itu udah kayak udah lewat buat kalian gitu. Kalau kalian masih ngarepin yang lama-lama itu yang sebenarnya nggak bisa kalian raih, yang lama-lama itu nggak bisa datang lagi ke kehidupan kalian, harus udah pergi, harus udah ditinggalin, harus udah dicuekin, nggak lagi ada di kehidupan kalian, dan memang nggak ada pilihan lain sorry untuk kalian selain melakukan apa yang sekarang kalian upayakan gitu. Ini nggak bicara tentang ada sebuah opportunity baru yang datang, enggak, tapi ini bicara tentang hal-hal lama yang sebenarnya kalian masih ingin ada di kehidupan kalian, masih pengen kalian ambil, masih ingin kalian kekepin, masih ingin kalian pegang, tapi itu sudah nggak ada lagi gitu. Memang pilihan yang kemarin sudah tidak ada lagi, tapi something new, sesuatu yang baru ada. Jadi ya pesannya ya jalanin aja. Mau gimana? Masih mau ngarepin yang kemarin-kemarin? Enggak, walaupun bukan sesuatu yang baru yang datang, tapi hal ini udah kalian lakukan ulang-ulang, kalian lakukan terus-menerus dari bulan-bulan sebelumnya, dan suksesnya baru muncul di Desember, ya so what? Kan memang kadang-kadang waktunya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti yang saya selalu bilang, waktunya manusia tidak sama dengan waktunya Tuhan. So, waktunya semesta ya Desember ya wes Desember gitu. Tapi you don't have any choice, then continue your life, melanjutkan hidupmu, karena yang udah lewat ya wes, udah lewat, nggak bisa kalian pilih lagi gitu ya. Oke. Di minggu terakhir bulan Desember ada Three of Winter, Three of Sword. Reach out other to comfort and love. You will grow stronger from this situation, sadness that will heal with time. Oke, kalau memang kalian masih nggak ngerasa nyaman dengan hal ini karena kalian masih ngarep-ngarep yang kemarin-kemarin, yang lalu-lalu, cobalah mencari orang yang bisa kalian mungkin curhatin atau minta advice atau minta ya supaya dia kasih pandangan yang mungkin bisa menenangkan hati kalian atau mungkin bisa membuat kalian sedikit nyaman dan merasa oh ya udahlah lanjutin hidup aja. Ya bisa juga dalam bentuk ini ya, bacaan tarot yang ini mungkin bisa menggugah kalian dengan berpikir oh ya udah, kata si pembaca tarot itu, si Mbak Lucy itu, lanjutin hidup aja, yang lama nggak akan balik, ya wes nggak akan balik juga kok ke kalian, jadi ya wes lanjutin hidup aja gitu. Terus kalau emang menurut kalian itu menetap, mungkin sakit hatinya menetap, rasanya menetap, itu bisa sembuh kok gitu. Dan di akhir bulan Desember, perasaan itu sebenarnya makin kuat. Tapi yang harus kalian tahu, yang kalian harus ngerti bahwa itu bisa sembuh seiring berjalannya waktu. Kalau butuh pencerahan, monggo silahkan cari orang-orang yang memang bisa membuat kalian nyaman gitu. Tapi kalaupun tidak bisa dapat orang seperti itu bisa sembuh dengan sendirinya. Karena banyak kali seorang Scorpio itu nggak mau cerita, dipendem aja terus apapun itu. So ya memang agak susah ya. Di akhir bulan Desember itu akan terasa mungkin ada ketidaknyamanan di situ. Kalaupun bisa mencari orang yang bisa menenangkan kalian, monggo. Kalau enggak, percayalah, it will heal. Itu akan sembuh dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Gitu ya. Oke, ada apa lagi di akhir bulan Desember, di minggu terakhir bulan Desember. So, di akhir bulan. Ada Eight of Cups.
Sudah, yang udah kalian tinggalin, kalian nggak usah ingat-ingat lagi, bisa dilupakan, iya. Tapi iya juga ada yang meninggalkan kalian di akhir bulan Desember. Sesuatu yang mungkin kalian khawatirkan selama ini, pada akhir, kalau kalian bertanya apakah akan menetap atau akan meninggalkan, akan meninggalkan. But itu untuk kebaikan kalian loh. Look, itu untuk kebaikan kalian. Kalau kalian harus meninggalkan atau ditinggalkan, itu memang maunya semesta. Ada wheel of fortune di sini. So memang maunya semesta. Ya, memang ada yang ini kalian khawatirnya udah dari minggu pertama ya. Ya. Khawatirnya udah dari minggu pertama. Kejadiannya di minggu terakhir bulan Desember. So ya, emang ada yang harus meninggalkan dan ditinggalkan, tapi kalian harus tahu nanti kalian sembuh dengan sendirinya. Dan itu memang maunya semesta, will of fortune. Memang semesta memberikan hal tersebut kepada kalian para Scorpio karena memang harus meninggalkan dan ditinggalkan. Meninggalkan atau ditinggalkan. Harus terjadi karena yang akan datang ke kalian itu ya kalian udah tahu bukan hal baru. Yang selanjutnya terjadi kalian tahu itu bukan hal baru, itu sudah ada. Dan memang ada hal-hal yang nanti akan datang setelah yang ini selesai, dan yang datang ke kalian bukan hal baru. Kalau ada Scorpio yang menunggu orang lama untuk datang ke kehidupan kalian, ya dia akan datang. Oke, tapi ini bukan berarti tentang percintaan aja ya, kayak mantan gitu, bukan itu aja sih. Tapi juga yang seperti berpartner di pekerjaan, bisnis dan lain sebagainya, semacam itu. Oke, so komplit ya untuk para Scorpio. Ada yang pergi, ada yang datang, ada yang selesai, ada yang lanjut. Tapi yang jelas ada keberhasilan kok di situ. Mulai di minggu pertama bahkan. Sebenarnya bacaannya nggak jelek-jelek amat. Mungkin memang tidak seperti yang kalian inginkan. Exactly, like kalian pengennya A, tapi ternyata dapetnya AB atau ya yang lain gitu. Tapi bukan berarti itu jelek, itu bagus. Gitu. Oke, saya buka kartu selanjutnya ini dari Oceanic Tarot. 1, 2, oh the moon. Kalau ada the moon, okay. I need more, please, more. Ini, one more, I think. Sekilas, lebih. Satu. Thank you. Okay. Kartu pertama kalian di Oceanic Tarot ada the moon illusion. See, dari pertama sudah dirasakan ya, di minggu pertama memang kalian sudah worry, sudah khawatir akan terhilang. Ilusi-ilusi yang bilang mungkin tidak, tapi nanti gimana kalau iya, dan ternyata di akhir bulan memang kejadian. Hey, sudahlah. Ilusi ini memang diberikan untuk kalian supaya kalian mengerti sebenarnya maunya semesta apa gitu. Dan kalian bisa belajar dari situ. Hopefully. Nine of Wands ada defense, ada keinginan kalian untuk memberontak dari takdir ini atau dari jalan ini atau dari semesta yang bikin ini kayak aduh maunya sih nggak begini, aduh saya merinding jadinya. My dear Scorpio, ya udah, toh kalian masih dapat banyak berkat, banyak sukses gitu. Memang tidak seperti apa yang kalian inginkan, tapi nggak usah melawan takdir, nggak usah melawan maunya semesta. Lanjut aja, ikutin aja apa maunya semesta, oke? Sih ada, ternyata 2 kartu yang dempet di situ. Ada the vortex, ada the devil, temptation. Keinginan kalian untuk melawan takdir, but nggak bisa, my dear. Kita nggak bisa melawan takdir. Nasib yang bisa dirubah, tapi takdir ya udah ditulis kayak gitu. Banyak-banyak aja bersyukur. Untuk supaya kalian tenang hidupnya gitu, apapun yang terjadi.
apapun yang mungkin kalian inginkan nggak kejadian gitu. Terus Eight of Wands, travel, ada kemungkinan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, atau itu secara literally ya benar-benar pindah, tapi ini juga ada perpindahan perjalanan secara spiritual gitu. Kok saya jadi teringat mimpi saya berboncengan dengan teman kantor saya, Ibu Ayu, menuju sesuatu, ujung-ujungnya ATM. Semoga perjalanan itu ujung-ujungnya ini ya, cuan ya. Tapi maksudnya gini, kalau mungkin kalian ada yang pernah bermimpi melakukan perjalanan, itu sebenarnya kayak perjalanan spiritual dengan siapapun kalian bersama. Kalau perjalanannya itu naik dan it's going up, memang naik, perjalanan spiritualnya jangan sampai turun sih. Oke. Terus travel di sini bisa juga perjalanan hidup kalian yang memang lagi diberikan sesuatu hal di bulan Desember, dan ya jalanin aja ya, pesannya cuma itu aja. Loyalty, Knight of Pentacles, kesetiaan. Aduh, ini kesetiaan apa nih yang ada di sini? Oke, yang saya lihat di sini memang ada yang spesifik banget, ini tentang hubungan pacar tadi ya, hubungan pacar, hubungan cewek dengan cowok lah gitu. Jadi memang ada salah satu lebih setia dari yang lain, dan mungkin itu juga yang menimbulkan kegalauan tadi. Tapi intinya dengan adanya kartu travel tadi ya, memang bisa aja ada perpindahan itu, pindah ke lain hati. Either kalian yang pindah ke lain hati atau si dia, seperti itu. Oke, dan ada patient, Queen of Wands, ada patient. Anyway, ada bantuan juga kok ke kalian. Oke, ada yang mungkin kasih bantuan dalam bentuk advice ya ke kalian, dan bagus banget, bisa kalian jadikan juga arahan atau sekedar tambahan inilah ya, masukan gitu, supaya kalian kedepannya bagaimana gitu. Nah, tapi yang terakhir bagus, ini keren banget sih, dimulai dengan the moon, diakhiri dengan the sun. Karena kalau di tarot itu biasanya the moon itu something yang dark, something yang sad gitu, yang sedih. Tapi the moon itu something bright, sesuatu yang bersinar dan sesuatu yang menyenangkan, happiness. Berarti nih ya, perjalanannya si Scorpio dari mulai awal sampai akhir Desember itu memang bergejolak, tapi ujung-ujungnya kan happy. Kan dari depan tadi udah dibilang ada kesuksesan, ada happiness. Jadi emang ujung-ujungnya happy. So ya udah, lakuin aja ya. Oke, so silakan mempertanyakan satu hal, saya jawab yes or no. Yes or no. Yes or no. Yes, King of Water. Yes. So saya taruh sini. Dan pesan dari ini apa ini? Archangel Nurture, ini selalu muncul di beberapa bacaan, bukan cuma ini, bukan cuma Scorpio ini. Ini kalau Nurture nih, Archangel Gabriel nih bilang kalau kalian memelihara kayak memelihara anak kecil, itu berarti kalian juga memelihara your inner child. Jadi secara pesan yang tersirat itu kayak kita semua punya inner child ya. Inner child itu ya apa yang ada dari kita kecil sampai sekarang tuh masih ada gitu. Yang tadi ada di situ, loyalty, passion itu ada di diri kita sejak kecil gitu.
Biasanya kalau anak kecil tuh ya udah begitu aja apa adanya. So pesannya memang seperti itu, apa adanya aja. Kalau dunia sedang memberimu sesuatu yang susah, ya udah terima aja, bersyukur aja dengan apa yang dipunya gitu. Oke, dan selanjutnya dari Monology Oracle Card, take time to breathe out, ini juga muncul melulu dari kemarin kartunya. Tarik nafas panjang pada saat kalian lagi stres. Tarik nafas panjang. Oke. So, sekian aja bacaannya, my dear Scorpio. Semoga ada yang bisa diambil di situ. Kita ketemu lagi aja minggu depan untuk bacaan tahun depan. Jangan lupa banyak-banyak bersyukur ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Salam light, angel, and love, and bye.